Baik, terima kasih pemirsa masih setia bersama kami. Tentunya masih di Bincang hari ini dan masih bersama Pak Wiwit. Tadi kita sudah membahas banyak hal ya Pak ya, dari mulai kebijakan yang akan kemungkinan akan diterapkan oleh Pemprov DKI tentang jalan berbayar, polemik-polemik yang masih dirasakan ketika adanya ganjil genap, kemudian hal-hal yang sudah dilakukan oleh Bapak dan kawan-kawan juga tentang mengajukan audiensi kepada Pemprov DKI. Oke, kita baru dapat kabar katanya dari pihak para driver online itu akan mengadakan demo. Ya, demo itu adalah pilihan terakhir sebetulnya ya. Oke. Jadi kita kan kita sebenarnya di kita itu ada 3 tahapan, ya kan. Yang pertama adalah audiensi, Oke. ya kan. Lalu mediasi. Terakhir, apabila audiensi dan mediasi tidak menjadi temu, tentu baru kita akan aksi, kan begitu loh. Dan selama ini kita sudah coba mengajukan diri untuk berdiskusi, menyampaikan pendapat ataupun meminta alasan kenapa harus ini berbayar, kenapa yang boleh diizinkan lewat hanya taksi plat kuning, sedangkan kami taksi online tidak diizinkan, padahal kami sama-sama punya izin yang diatur oleh pemerintah, kan begitu loh. Sehingga mungkin teman-teman juga memang akan melaksanakan aksi di DPRD pada tanggal 25. Pada tanggal 25 mendatang ini. Ya. Oke, baik. Kemudian apa yang nantinya akan disampaikan oleh para teman-teman? Ya tentunya kembali lagi seperti tadi disampaikan, kita ingin kesetaraan lah ya sebetulnya ya. Karena kalau alasannya Pak Kadisub kan karena ojek online kan masih plat hitam belum plat kuning sesuai undang-undang dan segala macam. Tapi kan biarpun bagaimana kita tidak menutup mata lah. Ojek online diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 117 tahun 2019. Taksi online diatur oleh Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118. Ojek online PM12 ya, PM12 tahun 2019, taksi online PM118 tahun 2018. Sehingga secara hukum mereka juga memiliki pengakuan, gitu kan? Karena Kementerian Perhubungan memiliki hak diskresi dalam mengeluarkan kebijakan, sehingga taksi online ataupun ojek online diakui sebagai sarana transportasi berbasis aplikasi, kan begitu. Meskipun kita juga kalau melihat dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 di pasal 1 ayat 10 itu disebutkan kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk mengangkut orang atau barang dengan dia menerima bayaran. Gitu loh. Jadi semua kendaraan yang digunakan untuk mengangkut orang atau barang dengan dia dibayar disebut angkutan umum. Nah, nanti dikerucutkan lagi di PP 74 tahun 2014 dan juga untuk ojol di PM 12, untuk taksi online di PM 118. Itu sama saja kita diakui oleh pemerintah sebetulnya. Jadi sewajarnya lah kami minta kesetaraan. Apabila taksi plat kuning juga diizinkan, kami taksi online pun juga harusnya diizinkan. Karena kami sama-sama angkutan umum, hanya berbeda plat saja. Gitu loh. Jadi sebetulnya kami di sinilah kami yang akan menuntut adalah azas kesetaraan dalam setiap kebijakan tersebut. Di ganjil genap kami dilarang, hanya plat kuning yang bebas. Sekarang jalan berbayar kami dilarang lagi, hanya plat kuning aja. Ini ada apa dengan plat kuning, kan begitu loh. Jalannya kayak punya siapa ya Pak sebetulnya? Ini kan jalannya jalan umum gitu ya. Umumnya umum yang mana nih sebetulnya? Itu kan yang dipertanyakan sebetulnya pada akhirnya. Baik, tentang nanti kan akan diaspirasikan hal tersebut yang tadi Bapak sampaikan, tapi itu juga dianggap sebagai jalan akhir ya Pak, bukan jalan yang nantinya akan langsung dilakukan. Sebetulnya dari mediasi juga sudah dilakukan, dari pihak teman-teman driver online sudah mengajukan, cuman memang masih belum ada tanggapan dari pihak Pemprov DKI. Kemudian sebetulnya siapa saja yang terlibat dalam aksi demo nanti yang akan dilakukan? Ya, sebetulnya seluruh elemen masyarakat sih sebetulnya ya. Memang aksi itu nanti digagas oleh teman-teman dari roda 2 gitu kan, dan roda 4 juga. Seluruh masyarakat yang ingin bergabung juga silakan untuk menyampaikan aspirasi di wakil rakyat ya di gedung DPRD bahwasanya terkait rencana pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menetapkan jalan berbayar. Gitu. Jadi sebetulnya fasilitas umum yang dibiayai oleh APBN maupun APBD itu harus digratiskan untuk rakyat. Gitu kan loh. Karena jalan-jalan ini kan rusak dibiayai oleh APBD. Ada yang dibiayai oleh APBN. Seharusnya rakyat gratis kecuali jalan tol milik swasta wajar kita bayar kan begitu loh. Kalau jalan-jalan ini dengan alasan mengurai kemacetan terus masyarakat suruh bayar, mereka sudah bayar pajak. Pajak digunakan, ini kan digunakan untuk salah satunya adalah
merawat jalan-jalan tersebut, masih harus bayar juga kita lewat di situ gitu loh. Jadi apa tidak ada cara lain untuk mengurangi kemacetan yang ada di Jakarta ini? Masih banyak cara sebetulnya. Kalau seperti itu diundang lah gitu, diminta masukan apa sih yang solusi yang bagus segala macam kan begitu loh. Tapi apakah selama ini dari kemarin untuk ganjil genap sampai saat ini pernah nggak Pak diundang gitu perwakilan untuk ngobrol secara langsung dengan Pemprov atau dengan kebijakan-kebijakan pemerintah untuk tentang hal-hal ini tuh sempat nggak sih Pak diundang untuk diajak ngobrol langsung? Ya terkait ganjil genap sempat kita beraudiensi dengan beliau ya gitu. Bahwasanya kalau dulu kan alasannya ganjil genap kan kalau taksi online boleh ganjil genap, taksi online kan plat hitam. Sama dengan mobil pribadi. Bagaimana petugas kepolisian bisa membedakan kalau itu taksi online, kalau itu mobil pribadi. Alasannya kan seperti itu. Sedangkan kita kan memiliki cap. Banyak cara, kita tempel aja kartu izin kita di dashboard. Polisi tahu kok. Oh itu taksi online yang jadi stop. Jadi alasannya kan nanti polisi kewalahan setiap mobil dilewat ke stop. Padahal itu taksi online. Begitu stop lagi mobil pribadi kan begitu loh. Jadi alasan itulah ya saat itu kenapa Kadisub sendiri memaksakan taksi online tetap dilarang oleh untuk melintas di ganjil genap. Oke. Dengan kiat-kiat pemerintah untuk melakukan transportasi umum diperbanyak, kemudian digembor-gemborkan ya Pak, di beberapa daerah pun begitu transportasi umum terus. Tapi dengan kebijakan yang seperti ini sebetulnya bukankah itu satu yang kontradiktif sebetulnya? Ya, sekarang kembali lagi. Sarana dan prasarana transportasi massal umum ini sudah bagus atau belum? Bagusin dulu, ya kan? Memang dari 2 tahun yang lalu dibandingkan 2 tahun yang lalu dengan sekarang sudah lumayan lah, seperti busway lah misalnya kita kan, itu antara sekian menit sudah ada lagi gitu kan, sudah ada peningkatan bagus. Tapi saya rasa masih kurang karena apa? Masih banyak juga yang berdiri kalau kita lihat kan di jam-jam tertentu dan segala macam. Artinya masyarakat membutuhkan kenyamanan, ya kan? Dan juga masih kena macet. Kalau ojek online kan jelas, ekonomis, cepat, kan begitu loh. Mudah diaksesnya. Mudah diaksesnya kan. Taksi online pun seperti itu, ya kan. Privasi mereka juga terjaga, kenyamanan juga pasti kan begitu loh. Sehingga biarkan masyarakat memilih, jadi kan mau naik taksi konvensional plat kuning, atau mau naik taksi online plat hitam, atau mau naik busway, atau mau naik MRT, gitu loh. Jadi jangan ada anak tiri, yang boleh lewat hanya plat kuning. Yang plat hitam taksi online nggak boleh. Balik lagi ada apa dengan plat kuning? Kita sama-sama tahu lah penguasa plat kuning di Jakarta siapa kan begitu. Dengan akan diadakannya LRT ya Pak sebentar lagi. Itu gimana tanggapan Bapak dan kawan-kawan driver lainnya? Ya sekali lagi terkait LRT ya kembali lagi setiap kebijakan pemerintah yang digunakan untuk kebaikan rakyat kami tetap mendukung. Ya kan? Hanya saja kembali lagi asas kesetaraan inilah yang kami tuntut. Ya kan, ya mau naik LRT ya silakan. Kan dari LRT hanya titik tertentu. Mereka ke kantor, biarkan mereka mau naik Jaklingko kek, atau naik ojek online kek, mau naik taksi online kek, biarkan gitu loh. Dan silakan bisa akses ke jalan mana saja, jangan dibatasi kan gitu. Cuma kan sayangnya secara kebijakannya justru malah menyulitkan ya Pak ya, menyulitkan beberapa pihak, baik dari kita sebagai pengguna, kemudian baik sebagai driver juga kebingungan jalan dan sebagainya macamnya, dari penghasilan ekonomi yang saat ini kita sama-sama sedang merangkak sebetulnya, sedang memperbaiki baru ekonomi. Baru bangkit dari beberapa tahun silam kita terkena COVID-19, kemudian ekonomi yang sangat hancur sekali ya Pak, orang-orang kehilangan pekerjaannya, kemudian saat ini ketika baru merangkak sedikit, di kebijakan-kebijakan yang datang sudah berbau yang berbayar-bayar semua. Tentu itu akan sangat menyulitkan bagi beberapa pihak, terutama para driver yang memang banyak sekali potongannya dari pihak mitra sendiri sudah mendapat potongan, kemudian dari kebijakan-kebijakan pemerintah yang sampai saat ini memang dirasa begitu timpang tindih, dirasa banyak sekali kekurangannya. Untuk nanti demo itu akan diadakan pada tanggal 25, akan dihadiri sebanyak ya sekitar 1.000 orang. 1.000 orang. Itu berarti semua dari driver online yang mengikuti PAS ataupun di luar PAS juga boleh. Ya ini kita tidak bawa nama PAS ya, jadi pokoknya seluruh masyarakat ya kan. Hanya memang yang memotori adalah teman-teman ojek online kan gitu loh. Sehingga tapi siapapun tidak menutup kemungkinan yang ingin menyampaikan aspirasi ke wakil rakyat di DPRD kami persilahkan. Tentunya dengan catatan
tidak berbuat anarkis, mengikuti aturan yang ada. Gitu loh, karena kita aksi-aksi damai. Oh iya. Gitu kan, kembali lagi, aksi adalah pilihan terakhir setelah mediasi dan audiensi tidak membuahkan hasil. Oke, baik. Tapi apakah aksi demo ini juga pernah akan dilangsungkan ketika diberlakukannya ganjil genap? Pernah juga, Pernah? di Balai Kota dulu. Oke. Pernah juga kita aksi di Balai Kota terkait ganjil genap itu. Tapi ya jalan terus. Harapannya apa nih Pak setelah nanti mungkin dilaksanakannya demo, kemudian menyampaikan aspirasi-aspirasi dari para driver, apakah nantinya akan seperti berakhir seperti ganjil genap lagi, atau sebetulnya ada sedikit harapan gitu dari para driver ini bisa loh gitu untuk dilakukan? Iya, jadi ini kan berbentuk perda ya. Kalau ganjil genap kan pergub, jadi ex officio gubernur punya kuasa. Kalau perda ini kan sebetulnya salah satunya adalah mendapat persetujuan dari DPRD, sehingga kita akan meminta kepada wakil rakyat, ya kan, untuk menganulir kebijakan jalan berbayar tersebut atau tidak menyetujui rencana Pemprov DKI Jakarta akan mengeluarkan perda terkait jalan berbayar tersebut. Karena anggota DPRD adalah wakil kita yang ada di parlemen tingkat provinsi, sehingga kami akan mendesak DPRD ataupun meminta pada anggota dewan di DPRD Provinsi DKI Jakarta untuk menolak, ya, tidak menyetujui lah rencana Pemprov DKI Jakarta ini untuk mengeluarkan perda terkait jalan berbayar. Oke. Tapi sejauh ini apakah ada anggota-anggota dari DPR untuk gabung bersama para driver, kemudian mereka menyediakan tempat untuk aduan dan seperti itu? Ya, selama ini belum ya saya lihat ya. Tapi kalau saya lihat itu ada beberapa dari kawan-kawan di DPRD sana, dari fraksi Gerindra ya, kalau nggak salah Mas Edi itu menolak juga kebijakan ini. Dan juga dari Nasdem Pak Hasan juga menolak juga kebijakan ini, sehingga kami mengharapkan kepada seluruh khususnya Komisi B, ya kan, untuk menolak kebijakan ini agar perda ini tidak diloloskan. Karena betul-betul akan membebankan masyarakat. Tidak hanya kami, ya, para pelaku usaha di sektor transportasi berbasis aplikasi ini, baik ojek online maupun taksi online, tapi seluruh masyarakat yang ada. Oke, seluruh masyarakat yang ada. Baik. Mengingat kita memasuki tahun-tahun politik yang lumayan agak panas nih. Tentu hal-hal ini sebenarnya bisa dijadikan wadah bagi mereka. Ada nggak sih ketakutan-ketakutan, atau mungkin memang sebetulnya nanti demo itu disetir oleh kelompok-kelompok tertentu? Ya, sebetulnya tidak ada kekhawatiran seperti itu ya, meskipun kita menjelang akhir tahun-tahun politik. Tapi pada dasarnya kawan-kawan kan bisa menilai, kan begitu loh. Sekiranya nanti dari wakil rakyat kita, siapa sih yang betul-betul memperjuangkan aspirasi kita, ya pasti mereka punya pilihan. Dan kami pun sebagai organisasi khususnya di PAS Indonesia, kami tidak akan mendikte kamu harus nyoblos partai A, partai B, ataupun kamu nanti presidennya nyoblos calon si A atau tidak. Kami di PAS Indonesia memberikan kebebasan kepada anggota untuk memilih wakilnya masing-masing, ataupun saat capres memilih calonnya masing-masing. Tidak ada intervensi dari kami. Tidak ada intervensi sama sekali untuk nanti di 2024 ya Pak. Jadi adapun nanti akan dilaksanakan pada 25 memang pure dari masyarakat, kemudian para driver untuk mengajukan aspirasi-aspirasi mereka tentang permohonan untuk ditinjau kembali peraturan yang ada. Adapun mungkin nanti keterlibatan dari beberapa pihak memang itu hanya sebagai bantuan aspirasi gitu ya Pak. Bukan mereka yang menyetir nih kemana arahnya, karena kan ditakutkan seperti itu. Terlebih sekarang mulai panas, kemudian orang-orang mulai ngambil langkah nih kemana mereka biar diambil hatinya gitu. Ya, tapi makanya setidaknya apabila perda ini akan diloloskan, ya kami harapannya ya itu aja, asas kesetaraan. Izinkan kami juga bisa beroperasi seperti taksi plat kuning. Kesetaraannya kesetaraan yang dimaksud itu seperti apa? Ya kan taksi plat kuning boleh. Dan tidak perlu membayar. Kami pun juga harus begitu. Ya kan? Ojek online maupun taksi online juga boleh, tidak harus membayar. Karena secara dari sisi hukum juga ada yang mengatur ya Pak? Sudah ada, kita ada peraturan menteri dan Kementerian Perhubungan punya hak untuk mengatur itu. Gitu loh. Kebebasan, kemudian kesetaraan ya Pak ya? Sedangkan karena kan memang dari secara driver sendiri, kemudian tadi yang Bapak katakan bahwa di PAS ini para driver itu diberikan edukasi ya Pak, bagaimana untuk di jalan itu dengan baik, menggunakan pengaman, menaati rambu-rambu lalu lintas. Harusnya hal seperti itu juga menjadi hal yang setara ya Pak. Bukan satu hal yang dianggap berbeda karena warna plat aja. Karena sebetulnya sama-sama bayar pajak ya Pak ya. Betul, sama bayar pajak. Kalau pajak oke sama pajak, izin loh.
Izinnya sama? Izin angkutan loh, kita bayar sama loh ke BPTJ, kita mengurus juga, ya kan? Kita mengurus seperti plat kuning, hanya bedanya kita plat hitam. Gitu loh. Izinnya sama dari BPTJ, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, bahwa kita memenuhi cap seperti taksi konvensional, sama, hanya beda di plat saja. Alasannya ya tadi, kasihan petugas susah membedakan antara mobil pribadi dengan taksi online. Alasannya itu aja. Sebetulnya yang punya tugas ya, Pak. Itu yang kembali ini kan. Betul. Ini kan sebenarnya menjadi salah satu tugas dari mereka untuk mengatur lalu lintas, untuk melihat jalan ini digunakan oleh siapa, tapi pada akhirnya lagi pengguna kita sebagai masyarakat ataupun para driver yang harus bekerja lebih ekstra. Iya, justru itu makanya kalau alasannya selalu itu, memang kami juga punya wacana dulu sempat Kakor Lantas yang Pak Refdi belum diganti, kami akan menggunakan stiker khusus gitu kan yang hanya bisa itu, tapi ternyata belum terlaksana. Pak Kakor Lantas sudah diganti lagi dan saat ini kami memiliki ide, sekarang kan platnya putih tuh, ya kan? Nah kalau plat putih, motor listrik atau mobil listrik kan listnya biru bawahnya tuh. Nah, kita minta platnya putih, listnya kuning, itulah taksi online. Jadi tidak kuning semuanya, ya kan? Tapi listnya saja. Kalau seandainya taksi online wajib plat kuning, ya kita sih oke-oke aja. Kembali lagi, pemerintah mau nggak mengembalikan uang PNBM yang telah kita keluarkan? Betul. Sekarang beda loh, meskipun sama-sama, mohon maaf ya, sama-sama Avanza yang digunakan plat kuning dengan yang kita, itu selisih harganya bisa 30 juta loh. Selisih harganya. Kita plat hitam di angka 120 misalnya kan, karena dia plat kuning 90. Nah, kalau kita di plat kuning kan, kembalikan 30 juta, nggak apa-apa kita plat kuning. Mau nggak pemerintah menanggung itu kan begitu? Kita taat aturan kok. Ya selama ini sebagai driver juga sudah mengikuti aturan-aturan yang berlaku, kemudian beberapa kebijakan yang sudah dibentuk juga dilakukannya mediasi ya Pak untuk kemudian dianulir kembali. Baik, untuk closing statement dari Bapak gimana? Ya kami mengharapkan kepada Pemprov DKI khususnya dalam membuat kebijakan itu hendaknya memperhatikan lah ya kepentingan masyarakat luas khususnya. Dan kami mengharapkan dari perwakilan driver online, baik itu taksi online maupun ojek online, kami sangat mengharapkan sekali azas kesetaraan antara kami transportasi berbasis aplikasi ataupun dengan transportasi yang konvensional, sehingga kami bisa disamakan bebas melintas di jalan yang berbayar maupun di ganjil genap. Baik. Tadi kita sudah membahas selama 40 menit tentang bagaimana kebijakan, kemudian bagaimana hal-hal yang sudah dilakukan oleh para driver dari mulai kebijakan ganjil genap sampai saat ini akan diadakannya kebijakan jalan berbayar. Adapun hal-hal yang diinginkan dari para driver hanyalah kesetaraan, baik itu plat hitam ataupun plat kuning yang sama-sama mendapatkan kebebasan untuk melalui lalu lintas yang memang dikatakan itu adalah jalan umum. Seharusnya itu juga bisa dilewati oleh mereka. Baik pemirsa, pembahasan yang sangat informatif tentunya juga dapat menyalurkan aspirasi masyarakat terkait kebijakan jalan berbayar. Tak terasa kami sudah menemani Anda selama 40 menit dan kami ingatkan kembali jangan lupa untuk like, comment, follow, and subscribe seluruh sosial media Sultan TV. Kami mohon undur diri bersama tim. Terima kasih untuk selalu setia bersama kami dan jangan lupa untuk mengikuti bincang hari ini di selanjutnya. Kami undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.